Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radhiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa an musannifi hadzal kitab samahat al-imam Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani wa an muassis al-ma'had ya maftuh wa bu'ya marfu'ah wa radhiyallahu bihim anna, amin. Anak-anak sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kita masuk di malam ke-12 bulan Ramadan. Doa kita selalu mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang tafsiran firman Allah di dalam Al-Baqarah 152, bahwasanya kalau boleh disimpulkan penjelasan kemarin itu, jadilah kalian sebagai subjek di dalam berzikir agar bisa menjadi objek di dalam zikirnya Allah. Berusahalah kalian untuk terus berzikir, mengingat Allah. Kita menjadi subjek atau fa'il di dalam zikir kita kepada Allah, dengan harapan agar kita bisa menjadi objek atau maf'ul dari zikir Allah kepada kita. Amin Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jal, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, ana adapun saya, inda dhanni ialah bergantung pada prasangka abdi hambaku bi kepada saya, wa ana dan saya juga ma'ahu bersama hambaku itu, hina yadhkuruni ketika dia berzikir kepadaku, in dzakarani fi nafsihi, jika berzikir siapa hambaku ni kepadaku, fi nafsihi dalam dirinya, dzakartuhu maka mengingat siapa aku hu pada hambaku, fi nafsi dalam zatku, wa in dzakarani fi malain, dan jika dzakaro berzikir siapa hambaku ni kepadaku, fi malain dalam satu komunitas atau publik atau di depan orang banyak. Kalau dia berzikir kepadaku di hadapan orang banyak, kemarin saya contohkan, setiap kali kita menanggapi satu hal secara spontan, terucap di dalam lisan kita kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Melihat sesuatu yang di luar jangkau kita, masya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Malam ini saudari iparnya Ibu Nyai
kembali ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah segala amal ibadahnya diterima oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan bisa untuk meneruskan apa yang sudah ditinggalkan, mulai dari pendidikan TK dan diberikan kesadaran. Kita mendengarkan yang satu hal seperti orang meninggal langsung terucap inna lillahi. Bukan cuma kalimat saya turut berduka, lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, filosofinya wahai anak-anakku, itu mengingatkan diri kita bahwa bahkan diri kita ini adalah milik Allah. Jangankan harta kita, jangankan pikiran kita, jangankan apa yang kita miliki, bahkan diri kita satu-satunya, nyawa kita, nafas kita itu milik Allah. Jadi ketika mendengar ada orang yang wafat, kita mengingatkan diri kita, inna lillah, sesungguhnya kami ini lillahi, ialah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ini ilaihi raji'un, hanya kepada Allah akan. Kalau kalian liburan kembali ke rumah, itu kembalian yang sementara. Yang kerja di luar kota mudik, itu kembalian sementara. Tapi mudik yang sejati itu adalah ketika kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali. Liburan, kalian kembali ke rumah kalian. Selesai mondok, kalian kembali ke kampung halaman. Tapi jangan lupa, kita pasti akan kembali kepada Allah. Ini yang pasti. Kalau liburan, apakah kita akan kembali ke rumah orang tua? Insya Allah. Yang sedang kerja di luar negeri, yang sedang kerja di luar pulau, di kota lain, apakah ketika lebaran dia akan mudik? Jawabannya insya Allah. Tapi kalau semua dari kita akan kembali kepada Allah, tak ada kalimat insya Allah, tapi pasti. Paham gitu? Kita akan pasti kembali kepada Allah, nak. Dan setiap saat kita menghadap Allah dalam ibadah kita, dalam zikir kita, dalam wirid kita. Kalau kita terbiasa kembali kepada Allah dalam keadaan senang kita selalu kembali kepada Allah dalam suka dan duka, maka ketika nanti sudah kembali selamanya kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang siap kapan saja kembali kepada Allah. Sekarang kita bahagia, kurang berapa hari lagi kita akan kembali ke rumah liburan. Bisakah kita juga mendapatkan kebahagiaan saat kita mengingat bahwa saya ini akan kembali kepada Allah juga? Kalian dengan senang ketika liburan kembali ke orang tua, karena orang tua kalian menganggap kalian itu anak-anak mereka, dan kalian juga sangat nganggep bahwa mereka itu orang tua kalian. Coba bayangin, bagi anak yang sudah tidak senang ke orang tuanya, patah arang hubungannya dengan orang tuanya, akan pulang ke rumah orang tuanya itu sudah gak ada rasa senang. Saya yakin, seyakin-yakinnya, meskipun sekarang kurang 9 hari kalian liburan, tapi kebahagiaan dan mempersiapkan liburan untuk kembali ke orang tua itu dengan perasaan genobobotan. Alasannya kita tanya, kenapa ya? Ya karena saya dianggap sama bapak ibu saya dianggap anaknya, dan saya sangat menganggap orang tua saya sebagai orang tua.
Kalau kita sebagai hamba Allah, kita menyadari diri kita ini adalah hamba Allah, menyadari bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, tempat kembali kita yang pasti. Kalau kita menganggap bahwa Allah lah tempat kembali kita yang pasti, kita persiapkan mulai saat ini. Setiap saat kita menghadap Allah, kita meyakini betapa lemahnya diri ini, betapa hinanya diri ini di hadapan Allah. Maka dengan keyakinan seperti ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang siap kapan saja dipanggil oleh Allah. Anak-anakku sekalian rahimahullah, tidak ada yang tahu kapan kita ini kembali kepada Allah. Tapi itu pasti, kalau liburan sudah ketahuan tanggal 20, apakah kita bisa liburan? Insya Allah. Kembali kepada Allah, gak ada tanggalnya dan tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi itu pasti, nak. Itu pasti. Maka amalkan ilmu berdoa dan berzikir amalkan ilmu berdoa dan berzikir kalian kepada Allah. Insya Allah kalian termasuk orang-orang yang ahlullah. Kalau sudah menjadi ahlullah, perhatikan, kalian itu kan sekarang menjadi ahlul bait. Ahlul bait di rumahnya orang tua, maka kalian senang pulang ke rumah kalian. Kenapa? Karena saya ahlul baitnya. Bapak saya, ibu saya, saudara saya akan menyambut kedatangan kami dengan penuh sukacita. Karena saya ini termasuk ahlul bait di rumah. Saya termasuk keluarganya. Nah, bagi mereka yang sudah tercatat sebagai ahlullah, kembali kepada Allah itu bukan sesuatu yang menakutkan, apalagi mengerikan, tapi justru menjadi sesuatu yang didamba-damba. Itulah para waliullah, ahlullah. Dan kita, kalian sebagai santri tahfidzil Quran, kalian sangat berpeluang menjadi ahlullah melalui Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in, maka aku juga, kata Allah, akan menyebut hambaku itu fi mala'in, dalam satu komunitas. Adapun mala'in di sini khairun minhum. Kalau kita bangga berzikir kepada Allah di hadapan banyak orang, maka Allah juga akan menyebut kalian di hadapan para malaikat, di hadapan semua makhluk Allah yang ada di langit. Itu lo lihat santri Al-Munawwariyah berzikir kepadaku, aku bangga kepada mereka. Amin Allahumma amin. Tapi kalau kalian mau berzikir, mau bilang lihat sesuatu yang luar biasa, mau bilang subhanallah, ada teman-temannya yang preman-preman, wih keren, mau ngucap subhanallah, masya Allah, malu. Nah, berarti malu berzikir kepada Allah di hadapan banyak orang. Paham maksudnya ya? Wa an Anas radhiyallahu an, dan dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi? Rasulullah bersabda, ma min qaumin, tidaklah dari satu kaum, ijtama'u, berkumpul. Siapa mereka kaum? Berkumpul untuk apa? Yadhkurunallaha, berzikir kepada Allah. Yadhkurunallaha ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala.
Di dalam zikir mereka itu la yuriduna, tidak menghendaki siapa mereka, bidzalika, dengan zikirnya itu, tidak menghendaki illa wajhahu, kecuali mengharap ridho Allah. Dia berzikir bukan untuk apa-apa, hanya semata mengharap keridhoan Allah. Orang yang berzikir seperti ini, jika ada kaum yang berzikir kepada Allah hanya mengharap ridho Allah, kondisi yang demikian ini, illa nadahum munadin, kecuali nada, berseru atau memanggil, hum, kepada mereka, munadin, siapa suara seruan. Jadi ada yang berseru, nanti ada yang memanggil, minas samai, dari langit. Suaranya bagaimana? Apa yang diserukan dari langit itu? Ankumu, katanya suara dari langit itu, berdirilah kalian, maghfuron, sebagai orang yang telah diampuni dosanya, lakum, bagi kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ankumu maghfuron lakum, bangunlah, bangkitlah, berdirilah kalian dengan dosa-dosa yang telah diampuni, lakum, bagi kalian. Qad buddilat, sungguh telah diganti, sayyi'atukum, apa kejelekan-kejelekan kalian, apa dosa-dosa kalian, diganti dengan apa? Hasanatin, dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosanya sudah dihapus dan mendapatkan ganjaran. Alhamdulillah. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suila, ditanya, siapa Nabi? Rasulullah pernah ditanya, begini pertanyaannya, ayyul ibadi afdal darajatan indallahi yaumal qiyamah. Ayyul ibadi, siapakah hamba-hamba, afdalu darajatan, yang lebih utama derajatnya, indallahi, di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Qala, menjawab siapa Rasul, hamba-hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, adzakiruna Allah katsiran wadzakirat, ialah hamba-hamba Allah yang berzikir, baik laki-laki maupun perempuan, berzikir dengan zikir yang banyak. Semakin banyak berzikir, semakin utama di sisi Allah. Alhamdulillah. Qala, kemudian bertanya siapa Abi Sa'id Al-Khudri, qultu, aku bertanya lagi kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah bilang hamba-hamba Allah yang paling utama derajatnya di sisi Allah adalah mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki dan perempuan. Kemudian sahabat Abi Sa'id Al-Khudri bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillah, termasuk juga orang yang berperang di jalan Allah. Jadi apakah hamba-hamba Allah
yang berzikir banyak kepada Allah, baik laki-laki dan perempuan itu, termasuk mereka juga lebih mulia dibandingkan orang-orang yang berperang di jalan Allah ya Rasulullah. Begitu maksudnya. Qala, Rasulullah kemudian menjawab lagi, lau daraba bisayfihi, meskipun doroba telah apa namanya, doroba bukan apa ya, doro di sini maksudnya apa ya? Ya bolehlah, tidak apa-apa mendukul. Lau doroba bisayfihi, meskipun doroba telah memukul siapa Al-Ghazi bisayfihi dengan pedangnya, fil kuffari wal musyrikina, memukulkan dengan pedangnya kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir gitu, hatta yang kasiro, sehingga yang kasiro terputus apa lehernya, wayahtadiba, kemudian berlumuran daman darah, lakana dzakirunallaha katsiran afdala minhu darajatan. Sungguh karena ada adzakiruna, siapa orang-orang yang berzikir Allah kepada Allah, katsiran dengan zikir yang banyak, afdala minhu, lebih utama, minhu dibandingkan orang yang berperang di jalan Allah, meskipun dia kepalanya terputus, darah berlumuran dari lehernya, meskipun dia mati di jalan Allah, itu masih lebih utama orang yang banyak berzikir kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita santri Al-Munawwariyah, kita masyarakat muslim Indonesia, insya Allah karena sudah aman, karena sudah dalam kondisi aman, kita mungkin tidak akan merasakan bagaimana perang dengan musuh-musuh Islam, di mana orang yang berperang melawan musuh-musuh Islam, berperang di jalan Allah, itu sangat mulia derajatnya. Tapi kita tetap punya peluang, punya kesempatan untuk menempati posisi yang lebih mulia dibandingkan dengan para pejuang-pejuang fisabi. Fahimtum? Itu nak. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri juga radhiyallahu an, semoga Allah meridhai, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, la yadhkurannallaha qaumun, sungguh akan berzikir kepada Allah, sungguh akan berzikir kepada Allah, qaumun, siapa satu kaum, fid dunya, di dalam dunia ini, alal furusil mumahhadati, alal furusil mumahhadah, ya betul, mumahhadah itu bukan mumuhhadah ya, alal furusil mumahhadati, di atas kasur-kasur lembut yang membentang. Jadi di dunia itu juga ada satu kelompok yang berzikir yang berzikir kepada Allah di atas permadani yang empuk, di atas sofa-sofa yang lembut, gitu maksudnya. Yudkhilu, memasukkan, hum, kepada mereka, Allahu, siapa Allah, ad-darajatil ula, memasukkan ke golongan orang-orang yang mendapatkan derajat sangat mulia. Meskipun zikirnya di dalam masjid yang ber-AC, di atas karpet permadani yang tebal,
tetap saja mereka tergolong sebagai kelompok yang mendapatkan kemuliaan tinggi di sisi Allah. Begitu maksudnya. Hadis selanjutnya, an Abi Musa radhiyallahu an, dari sahabat Abi Musa, semoga Allah meridhoi. Qala, sahabat Abi Musa berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lau anna rajulan fi hijrihi, lau anna, meskipun anna rajulan, bahwasanya seorang lelaki, fi hijrihi, di pangkuannya itu, maksudnya dia memiliki gitu, darohimu, dia memiliki banyak harta, banyak dirham. Meskipun ada seorang yang dia mempunyai banyak harta, yukosimuha, kemudian dia membagikan harta-hartanya itu, menjadi orang yang dermawan, banyak uangnya, sedikit-sedikit dia berbagi rizkinya, dia membagikan rizkinya kepada orang banyak. Jadi begitu maksudnya. Wa akhor, dan ada orang lain, yadhkuru, yang berzikir, siapa akhor? Allah, kepada Allah. Kana dzakiru, maka ada siapa orang yang berzikir Allah kepada Allah, afdolu, ialah lebih utama. Maksud hadis ini begini, meskipun itu ada orang yang dermawan, kaya raya, dia suka membagikan hartanya kepada sesama, dan di satu sisi ada orang yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka derajat dari dua orang ini di sisi Allah lebih utama yang banyak berzikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ini jangan dijadikan dalil kalian sudah termasuk orang kaya, banyak harta, karena pelit kalian, uangnya disimpan, hartanya disimpan, nggak mau sedekah, cukup berzikir saja. Ketika tanya, kenapa kok nggak mau bersedekah? Kamu kan kaya raya. Katanya hadis Nabi kan lebih utama orang yang berzikir, jadi saya berzikir sajalah. Nah, itu namanya bukan berzikir lillahi ta'ala, tapi itu berzikir karena menghindari mengeluarkan sedekah. Jelas ini juga tidak baik. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kalian menjadi ahlu dzikri, menjadi orang yang kaya raya, suka bersedekah. Itu anak-anakku. Zikir-zikir gimana sih? Kok sepertinya mulia sekali zikir itu ya? Di bawahnya ada keterangan. Az-zikru, adapun hakikat zikir itu, huwa, adapun zikir yang dimaksud dengan kemuliaan yang luar biasa itu, istighraqudz zakir fi syuhudil mas. Istighraqudz zakir fi syuhudil madhkuri. Hakikat orang yang berzikir itu adalah istighraqudz zakir, menenggelamkan diri orang yang berzikir fi syuhudil madhkur, dalam musyahadah kepada zat di mana dia berzikir. Jadi orang yang maksudnya di sini adalah orang yang berzikir dan betul-betul terlena dalam zikirnya. Terlena dalam zikirnya, dia sudah fana. Dia sudah menganggap diri ini sudah nggak ada, sudah nikmat sekali dalam zikirnya. Sudah tidak peduli dengan sekitarnya. Ini yang dimaksud dengan
orang yang berzikir dan sudah memiliki, sudah masuk ke dalam hatinya apa kemarin? The power of zikir. The power of zikir. Summa kemudian istihlakul dzakir. Istihlak itu maksudnya menafikan keberadaan dirinya orang yang berzikir itu fi wujudil madkur, dalam kemahaberadaan zat yang kita zikirkan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang disebut dengan manunggaling kaulo Gusti, menyatunya antara hamba dengan Allah. Apa? Manunggaling kaulo Gusti. Jadi untuk bisa manunggaling kaulo Gusti bukan lantas langsung belajar ilmu kebatinan tanpa mengerti syariat, tanpa mengerti dasar. Bukan. Tetap dimulai dari yang nol dulu. Sebagai pemula, kita kemarin sudah bilang kita berzikir menggunakan lisan kita, bersuara dengan penuh kekhusyuan, hudur, kemudian tadarruan dan mutadallilan. Nah, itu upaya kita untuk bisa itu upaya kita agar supaya masuk di dalam hati kita the power of amin Allahumma amin. Waskuru dan bersyukurlah kalian li kepadaku, wala takfurun dan janganlah kalian kufur atas nikmat. Artinya uskuru, bersyukurlah kalian ni kepadaku, ala zikri lakum, atas zikirku untuk kalian. Setelah kalian menjadi subjek di dalam zikir, maka kalian juga harus banyak bersyukur kepada Allah atas karunia Allah, kalian menjadi objek di dalam zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak-anakku sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Al-Fatihah.